Ya. Sampai saya diangkut helikopter, dibawa ke Mabes segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun balik lagi dengan saya Nurul Azmi dan tentunya di dalam channel YouTube kita Nurul Azmi. Dan untuk kalian yang masih nonton video YouTube ini yang belum subscribe, langsung saja subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ini supaya ketika kita membuat konten kalian langsung mengetahui informasi tersebut. Dan jika kalian suka dengan konten kita, langsung saja kalian share. Terima kasih. Dan kali ini saya Nurul Azmi akan mencoba membedah ataupun kita akan berbicara ataupun berdialog dengan salah satu tokoh, dan tokoh ini tentu saja beliau adalah ketua dari P3KP, itu kan, panitia pembentukan pemekaran Kabupaten Pesawaran. Siapakah dia? Kita langsung saja gerbek dia. Dia adalah salah satu tokoh, yaitu nanti saja. Oke, lanjut kita ini di rumah dia. Assalamualaikum, Tuh. Salam. Oh ya, gimana? Sehat, Tuh? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Duduk. Boleh duduk tuh ya? Ya, boleh. Oke. Gimana? Duduk, santai aja. Oke, kawan-kawan dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang bersama salah satu tokoh. Beliau ini adalah tokoh dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan tokoh berdirinya Kabupaten Pesawaran. Dan untuk kalian yang belum paham ataupun belum mengerti tentang sejarah Kabupaten Pesawaran, jangan sampai di skip video ini, karena di dalam video inilah kalian akan mengerti dan akan paham sejarah terbentuknya dari Kabupaten Pesawaran ini. Dan saya sedang bersama Datuk Muhammad Alzir Dianis Tabrani, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Ya, Panggilnya Datuk aja tuh. ya apa-apa, Iya. Datuk boleh, abang boleh. Ya, biar lebih akrab ngobrolnya, biar kawan-kawan yang nonton kita lebih memahami. Jangan sampai kalian yang asli Pesawaran tidak mengerti Pesawaran terbentuknya kapan, karena banyak sekali, karena sedikit ini tuh. Tadi sebelum kesini memang saya beberapa kali berkomunikasi dengan orang, asli tes mereka tuh. Tahu Pesawaran? Tahu. Mereka asli Pesawaran itu. Tahu Pesawaran? Tahu. Lahirnya Pesawaran mereka pun tidak tahu. Lu tahu nggak, Yud, berdirinya Pesawaran kapan, Yud? Tanggal berapa, tahun berapa? Hah? Ya. Tahun berapa? Allah, Yudi aja nggak tahu. Bahkan asli Pesawaran kan? Nah, jadi gue nanya dulu nih, Mbak. Pesawaran itu terbentuknya lahirnya tahun berapa, Mbak? Ya. Katanya asli Pesawaran. Asli Pesawaran siapa nih? Nanya-nanya dikit, Bang, ya. Asli Pesawaran semua kan, Bang? Iya. Dari tataan semua? Iya. Mau nanya terkait Pesawaran nih, Bang. Gue pengen tahu, kaum milenial tahu nggak sih sejarah Pesawaran gitu, Bang? Jadi nggak terbentuknya Pesawaran itu tahu nggak, Bang? Tahunnya kapan? Sejarah terbentuk Pesawaran itu tahun dan bulan. Tahu nggak sih? Belum tahu. Lahirnya Pesawaran saja mereka tidak tahu, apalagi mereka mengetahui secara rinci mereka itu tinggal di mana, rasa memiliki itu yang memang harus kita tumbuhkan. Dan kebetulan sekali dengan rasa syukur saya dan bersama tim kita diperbolehkan dan berkesempatan berdialog langsung dengan tokoh ataupun pelaku sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran. Langsung saja kita ngobrol dengan Datuk. Sehat tuh ya? Sehat. Kita mah santai. Santai aja itu ya. Namanya santai, Wong. Santai-santainya Wong. santai. Ya. Ya, jadi ginilah, saya senangnya dengan Datuk, orangnya terbuka, dan tapi terbuka dalam artian dia mendidik gitu, mendidik dari kaula-kaula muda ataupun generasi beliau yang akan datang. Dan selama corona ini ngapain aja tuh? Boy, Lockdown tuh? ya lockdown enggak, juga banyak kegiatan juga. Iya. Kan kadang-kadang kita komunikasi ya, telepon ke daerah-daerah, mana kerjaan-kerjaan yang mesti diberes. Oh iya, yang mudah-mudahan Datuk dan keluarga Alhamdulillah kesehatan di dalam kondisi apapun, selalu Ya. diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Dan langsung saja kita ingin nanya-nanya nih tuh sedikit terkait Kabupaten Pesawaran yang biasa kita sebut Andanya Zaman gitu ya.
alasan Kabupaten Pesawaran memisahkan diri dari Lampung Selatan untuk menjadi kabupaten sendiri itu apa sih itu alasannya tuh? Karena begini, masyarakat banyak yang komplain, artinya terlalu jauhnya rentang kendali. Kalau mereka dari Punduh Pidada atau dari Tataan, dari Negeri Katon, dari mana-mana, Wairima, semuanya mau ada apa-apa ke kabupaten, ngurus surat-surat apa-apa jauh betul. Kalianda, pada saat itu menyangkut masalah rentang kendali. Dan sebetulnya memang Kabupaten Pesawaran ini dari tahun 64 itu sudah memang mereka pengen dimekarkan, mereka minta supaya berpisah dari Lampung Selatan. Waktu itu bapaknya Pak Muhadin itu Yusuf Pesawaran, Pak Haji Yusuf Pesawaran itu memang sudah berjuang untuk memisahkan Kabupaten Pesawaran itu. Tapi karena memang tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran itu banyak yang tidak kompak, tidak solid, makanya tidak pernah terbentuk Kabupaten Pesawaran itu sampai dengan dibuatnya panitia pembentukan Kabupaten Pesawaran pasca saya itu. Oh ya, nah jadi mendengar tadi nama dari Muhadin Pesawaran ya? Ya itu bapaknya Pak Muhadin sudah, bapaknya bukan Pak Muhadin, bukan Pak Muhadin, bapaknya Pak Yusuf Pesawaran almarhum sudah berjuang. Cikal bakalnya nama Pesawaran ini dari nama beliau? Ya bukan dari, memang ada Gunung Pesawaran. Oh iya, ada gunung kita kan Gunung Pesawaran, bukan dari bapak beliau, tapi orang terkenal bapaknya Yusuf Pesawaran. Karena beliau punya pabrik, punya apa, usaha gitu. Nah jadi kawan-kawan mungkin baru mengetahui gitu kan, cikal bakal nama Pesawaran itu dari mana. Pesawaran adalah terlahirnya dari Gunung Pesawaran. Nah untuk kalian memang harus mengerti dan paham gitu kan, Pesawaran itu diambilnya dari mana dan posisi Pesawaran itu ada di mana. Ya, terima kasih itu. Dan selanjutnya nih tuh yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Pesawaran itu siapa saja sih itu? Maksudnya Datuk dan kawan-kawan. Nah, dulu penggagasnya Saudara Mualim Tahir, penggagas untuk pembentukan kabupaten. Dia udah kayak orang gila, sinting mau buat panitia. Tidak pernah beres. Terbentuk. Saya waktu itu masih ketua DPC PDI Lampung Selatan. Oh iya. Nah, ketua PDI Lampung Selatan, dia itu anggota DPR di situ. Wah, repot, mulai segala macam. Akhirnya mereka mengadakan pertemuan di gedung Tataan, di gedung Serbaguna, gedung apa tahu apa, kantor camat, kantor apa. Nah, mendaulat, minta saya untuk jadi ketua panitia P3KP. Pada saat itu saya nolak, karena di situ kan ada Pak Namuri Anom, Pak Yusuf Jais, Pak Muhadin, terus ada tokoh-tokoh kita lah, ada yang polisi waktu itu tahu siapa, saya lupa, KBP di situ, semualah kumpul di situ minta, tapi tetap maksa saya harus jadi ketua umum P3KP. Saya keberatan karena ini kerjaan berat, karena menyangkut harga diri, PIL, ya nggak, kita kan masa dikasih tugas nggak selesai, jadi ketua P3KP. Sedangkan saya waktu itu ketua PDIP Lampung Selatan. Nah, anggota praksi saya banyak di situ kan. Waktu itu bupatinya Julkifli Anwar, pesaing saya, ya kan, apa ya bisa dia rekomendasi nanti segala macam, kita kan ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap, ya kan. Cuma karena ini sudah didaulat, pada saat itu saya pidato kepada orang-orang yang ada di situ. Saya sebenarnya keberatan untuk jadi ketua P3KP ini, cuman karena sudah dipaksa, didaulat untuk jadi ketua P3KP, ya kan. Nah, saya ya apa boleh buat lah. Sebenarnya dari zaman waktu itu, kenapa ini tidak pernah jadi kabupaten? Kita pelajari, karena orang Pesawaran tidak pernah kompak, tidak pernah solid untuk mendukung ini untuk jadi kabupaten sampai pada saat pembentukan panitia itu. Nah, kenapa nggak ditunjuk orang dari tempat lain? Kenapa saya dari Y5? Kenapa nggak dari Negeri Katon, apa dari Tanjung Bintang, Punduh Pidada yang diangkat jadi ketua P3KP? Karena pada saat itu saya yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya begitu ada orang ngomong, wah kita ini orang sebatin pepadun, mana ada. Tai kucing lah, ngoceh aja, nggak keluar duit juga enggak, ngurus juga berjuang nggak mau, malas-malasan tuh apa gitu loh. Jadi komitmen dan sumber daya manusia. Iya, kita kan punya PIL, punya harga diri. Ya, harga diri itu bagaimana Pesawaran ini jadi kabupaten? Kalau sekarang mah sudah enak, ngomong aja bau bisa. Iya, berarti memang ada beberapa pertimbangan yang berat untuk menjadi berat, nggak gampang. Karena ini kan bukan cuma karena bantuan dari bupati ala kadarnya untuk buat proposal dengan Unila, bantuan sumbangan ala kadarnya dari APBD, bukan itu tujuan kita. Komitmennya bagaimana Pesawaran ini harus jadi kabupaten sendiri. Nah, kita harus berjuang keras, gitu. Karena saya udah tahu pasti banyak masalah yang akan timbul, gitu. Dalam perjalanannya untuk sampai dengan jadi kabupaten itu pengesahan.
gitu kira-kira. Berbicara masalah-masalah ini tuh ya, itu memang sangat menarik gitu kan. Jadi setiap perjalanan itu kalau menurut saya memang sudah tentu ada kerikil-kerikil kecil gitu ya. Iya. Jadi apakah ada kesulitan-kesulitan dalam perjalanan pembentukan Kabupaten Pesawaran itu sendiri sih? Oh jelas, kita diganjel waktu itu kan gubernurnya, karena saya pesaing saya nyalon gubernur tahun itu 2001-2002 itu adalah Sarudin, kebetulan itu ada ipar saya. Iya. Ya enggak, itu ya kita banyak hambatan karena saya nggak mungkin ini bakal bisa mulus. Iya. Sampai saya diangkut helikopter, dibawa ke Mabes segala macam, tidak jadi gubernur karena saya nyalon gubernur. Jabatan saya kan karena ketua Kadin Provinsi, ketua PDI Lampung Selatan. Wah, hambatan tuh banyak betul. Dan Bupati juga terus terang saja tidak mungkin akan ikhlas ini misahkan dari Lampung Selatan ke Kabupaten Pesawaran. Cuman membantu tuh karena tertekanannya karena saya ketua partai PDI Lampung Selatan. Ala kadarnya aja. Jadi kalau orang cerita bahwa Jul ikut berjuang, ya dia membantu, segala membantu. Tapi kan kita nggak tahu hati orang. Nah buktinya contohnya kayak Musiran. Kenapa sampai hari ini saya tidak baik dengan Musiran? Itu karena itu. Minta Pesawaran itu, Tanjung Bintang itu, dia camat di sana supaya ditarik untuk menjadi masuk ke wilayah kita. Pesawaran dia tidak terima. Makanya waktu dia jadi wakil bupati arisan di Dharma itu saya tidak pernah mau ketemu dia. Saya udah males. Karena termasuk orang yang tidak mendukung Pesawaran untuk jadi kabupaten. Dia menolak waktu itu dia camat Tanjung Bintang. Setelah itu setelah jadi kabupaten dia jadi wakil bupati. Gimana sampai nggak marah? Iya kan? Nah, kenapa nggak masyarakat Pesawaran yang ada di situ? Gitu, yang diambil banyak orang Jawa itu banyak di Pesawaran, bukan dia aja. Yang berkorban. Oh iya, yang berkorban, dia yang berjuang, harusnya dia yang iya gitu loh. Iya. Nah jadi ini berbicara apa namanya pemekaran suatu daerah kan memang tidak luput dari undang-undang gitu ya. Iya. Kalau saya tonton memang ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu memang mengatur di dalam pemekaran suatu wilayah. Otonomi daerah. Otonomi daerah gitu kan ya. Selanjutnya memang secara teknis dari pembentukan daerah memang tidak asal-asalan tuh ya. Oh iya. Jadi harus kemampuan ekonomi, potensi daerah, betul. Kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Betul. Dan memang dulu semua persyaratan itu sudah mumpuni. Udah dipenuhi semua. Karena kita juga terus terang, memang kabupaten itu karena saya ketua PDI, anggota fraksi saya 17. Ya bupati itu mau nggak mau membantu untuk buat proposal, untuk jual sekedar ke Unila, bantu. Terus APBD dianggarkan ya bukan duit dia pribadi, duit negara. Duit itu kalau duit jual pribadi mana mungkin mau keluar, ya enggak. Jadi jangan ngangkat-ngangkat telur zaman sekarang ini, nggak ada itu. Saya tahu persis. Banyakan duit saya pribadi daripada duit-duit yang lain. Kalau berbicara support ataupun dukungan ini tuh ya, pasti setiap kegiatan itu kan harus ada support nanti. Ya. Apakah dukungan dari pemerintah pusat dalam artian Mendagri, karena kan di bawah Mendagri itu ya, Mendagri, DPR provinsi ataupun gubernur itu full untuk membantu dalam pemekaran Kabupaten Pesawaran itu sendiri atau seperti apa? Ya kita kan mereka tahu saya dan kita ketua partai, orang-orang PDI banyak, lobby tim saya juga cukup kuat. Ya nggak, ongkos juga kuat. Nggak, kita nggak hanya ngandalkan bantuan bupati, gubernur nggak ada. Kalau ketua P3KP-nya buntu mana bisa jalan gitu. Ongkos semua itu. Ya nggak. Kalau kita ujung-ujung proposal nggak jalan. Nggak bisa jalan. Sekarang saya tanya, tokoh waktu saat itu siapa yang mau keluar duit? Saya bukan riak atau saya sombong, tidak. Saya ngomong fakta. Nah, siapa yang mau keluar duit untuk menjadikan Pesawaran kabupaten mau berjuang itu? Tunjuk dulu hidungnya, apa dari Tegi Neneng, Negeri Katon, apa Gedong Tataan, apa dari Wailima, dari mana coba tunjuk, apa dari Punduh, apa dari Padang Cermin, nggak ada. Ya nggak, semuanya tiarap. Nah, aman aja, mau terima beres, nggak mau dia kalau rugi. Nah sekarang baru jadi kabupaten, wah inilah saya ikut berjuang mana, suruh sih yang hadap saya sini lah, teh kucing aja. Ya udahlah, bohong aja. Nah berbicara dana ini memang dalam artian ada urgen itu dana ini finansial. Nah jadi dana untuk pembentukan Pesawaran ini itu hasil dari dana APBN ataupun dana kabupaten ini? Bantuan APBD sekedarnya aja, karena anggota fraksi saya waktu itu PDI kan 17 orang. PDI itu waktu itu kuat di Lampung Selatan, andal PDI itu. Nah makanya kalau sekarang PDI itu tidak merasakan nikmatnya di Kabupaten Pesawaran, ya kelewatan. Kita memang berjuangnya ya itu. Jadi ya, paling tidak PDI harus berjuang keras bagaimana merebut Pesawaran itu. Dia harus jadi bupati orang PDI itu sebetulnya, tapi harus orang Pesawaran digandeng.
Iya, harus bertolak Ya, namanya Nasir sama Firman, gitu, ya nggak? Oh, iya. Nasir sama siapa, gitu. Harus ada orang persawarannya, jadi kombinasi. Ya nggak, untuk apa PDI kalau tidak merebut kekuasaan? Suruh bubarin aja partai itu. Nah, tujuan berpartai itu kan merebut kekuasaan. Karena syarat jadi ketua partai itu bilang sama Nasir cuma 3. Kalau tidak dibunuh orang, masuk UI, kuasa. Yang kita rebutnya kan ini. Tidak masuk UI, ya nggak? Apalagi coba, tidak dimatikan orang, kita namanya politik. Kekuasaan yang kita cari. Kalau kita tidak uber itu ya susah. Jadi memang itulah tadi itu kan sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran atau yang kita kenal Andan Jejama, karena dari hari ini saya mengajak kawan-kawan harus menanamkan jiwa keingintahuan. Dalam artian jiwa keingintahuan itu jiwa rasa memiliki Kabupaten Pesawaran. Jangan sampai kita sebagai kaula muda ikut tergerus oleh zaman. Kita harus tetap berjuang demi Andan Jejama, kita harus berjuang demi meneruskan cita-cita dari pendahulu kita ataupun tokoh-tokoh kita, karena mereka tidak sedikit mengeluarkan biaya, tidak sedikit mengeluarkan tenaga, tidak sedikit mengeluarkan materi. Semua itu mereka keluarkan untuk kesejahteraan Kabupaten Pesawaran. Nah, jadi memang Kabupaten Pesawaran dulu terdiri dari 8 kecamatan, 7 kecamatan dulu. 7 kecamatan. Dan sekarang udah 11 kecamatan Ya, yang pemekaran. Jadi tidak ada masalah. Yang perlu saya sampaikan, seimbauan saya, jangan kita ini orang sebatin, ya nggak, mau orang pepadun. Istilah Jawa itu ojo ake laga, nek ora duwe caga. Jadi istilah Jawa itu begitu. Jangan kita banyak laga, ngoceh aja. Orang pepadun, orang sebatin, saya bukan mau mecah belah, tidak. Coba dulu orang sebatin atau orang pepadun ini jadi bupati. Coba, ya nggak, jangan ngembek aja. Coba bangun ini Pesawaran yang sudah kita jadikan sama-sama ini. Kita berjuang sama-sama ini. Cobalah jadikan Pesawaran ini jadi bupati kamu orang. Nah, jangan nanti orang komplain bahwa orang dari entah Bukit Kemuning, entah dari Kota Bumi, dari mana masuk jadi pegawai di sana. Ya karena memang kekuasaannya ada di bupatinya, bukan orang kita sana asli. Jadi coba berupayalah. Ya nggak, mau orang dari negeri Katon, dari Tegideneng, dari mana, coba dari Pudu Bidada atau mana, berjuang jadi bupati. Coba punya tekad itu. Dan masyarakat Pesawaran saya minta kompak sekali ini. Bersatulah, jangan karena duit 100.000, 50.000 salah milih bupati 5 tahun kita babak belur, hancur kita semua ini. Nah itu, jadi saya minta mengimbau pada generasi muda juga berpikir realistis, gitu loh. Iya. Apalagi Kabupaten Pesawaran memiliki investasi yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Investasi sumber daya alam, investasi sumber daya manusia. Ketika pemerintah ataupun kita bersama-sama untuk membangun semua itu bukan hal yang mustahil, itu hal yang sangat luar biasa yang harus kita pikirkan bersama. Maka dari itu, dari awal sampai akhir tadi kita sudah mengetahui sejarah perkembangan ataupun berdirinya Kabupaten Pesawaran itu seperti apa. Jadi tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mendirikan mendirikan kabupaten kita. Dan kita sebagai generasi muda harus memikirkan hal itu. Jangan sampai kita wongko-wongko, jangan sampai kita tergerus zaman. Kita harus merasa memiliki Kabupaten Pesawaran. Dan kita harus berpikir gimana caranya Kabupaten Pesawaran maju dan dapat bersaing dengan kabupaten kota lainnya. Karena saya tambahkan lagi, pada saat Pesawaran itu saya bilang bahwa kita kan Kabupaten Pesawaran itu akan kita jadikan kabupaten, PAD-nya nanti dari mana? Oh iya. Nah, kan pada saat itu ditanya sama orang-orang dari Unila, termasuk Pak Nanang Trenggono, Pak Sarip Mahya, nanya dari sumber dari mana Pak Ajir? Katanya Pak Ajir tanpa bantuan DAU bisa membangun Kabupaten Pesawaran. Oh, saya kumpulkan semua mereka, kita ngobrol, kita diskusi, baru mereka setuju. Iya. Nah, coba saya tidak mau buka pada malam ini, bagaimana sih bisa membangun Pesawaran tanpa tanpa DAU itu, tanpa bantuan pemerintah pusat, bisa bayar gaji karyawan, artinya PNS, bisa membangun Pesawaran. Itu ilmunya ada di saya. Iya. Jadi ini juga tuh berbicara persyaratan dalam pembentukan dari Kabupaten Pesawaran itu kan ada DPOD gitu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dulu waktu di masa-masa mereka mencari informasi terkait Pesawaran, ada
ada nggak tuh apa namanya kesulitan ataupun mereka? Nggak ada, kebetulan di sana kan di anggota-anggota DPD RI ada ayu kandung saya, Ibu Haryanti Saprit. Nah, di situ dia bantu juga, semua belum yang lain-lain juga kawan-kawan, semua kawan saya banyak. Saya kan ya bukan apa-apa ya, mereka tahu saya lah gitu loh. Pada saat itu kan kita semuanya juga bagus hubungan, tidak ada masalah apa-apa. Nah, kita minta ini supaya kita pengen generasi muda ke depan nih cobalah berjuang bagaimana punya cita-cita, ya kan, jangan cuman cita-citanya yang gitu-gitu aja, cuman berjuanglah bagaimana bisa membangun pesawaran ini dengan baik gitu loh. Jadi kalau umpamanya nggak terbangun juga, kita kebebes terus. Kalau cuma sekedar membangun tugu-tugu aja, apa nggak ada gunanya. Membangun itu kan semuanya, ke semua lini. Masyarakat harus betul-betul sejahtera, kesehatan bagus, semua bagus, ya kan, generasi mudanya bagus, semua dirangkul semua, ini kan tidak. Semua sektor itu harus rata, iya, harus imbang gitu. Makanya kenapa dulu 20 tahun saya beli tanah dulu depan itu yang di bawah rumah sakit sekarang ini, gedung adat itu, untuk supaya meruatin, supaya generasi muda, tokoh adat semua ada di situ ngumpulnya. Jadi kalau ada apa-apa komunikasi ke bupati bagus. Saya udah bilang sama Dendi, cobalah buat makam pahlawan kamu, kalau nggak punya tanah minta tuh, tanah saya ada 25 hektar di belakang kantor bupati itu, kebun karet itu, buat makam pahlawan. Sampai hari ini nggak beres juga. Mana orang dikasih tanah aja sulit ngurusnya, apalagi ngebangun gitu loh. Yang kadang-kadang saya nggak pas gitu dengan mereka. Tuh, ada 25 hektar guys. Nah kalau itu yang kita apa namanya? Iya, kan dibuat pondok pesantren sama abang saya. Jadi saya iya, di Kuburan Cina ke atas itu kan, tinggal dibuat aja, minta aja sehektar untuk makam pahlawan, untuk apa kegiatan, dan bisa. Cuman ya namanya bupatinya begitu, ya kan, tidak mau minta, ya kan, tinggi hati ya susah, itu aja. Ya. Nah, jadi gitu. Yang terakhir ini apa? Memberikan pesan-pesan untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesawaran tuh. Jadi harapan Datuk untuk Kabupaten Pesawaran. Harapan saya bupati ke depan terpilih, ya, saya minta supaya betul-betul serius lah membangun Pesawaran itu, jangan berpikir hanya untuk diri sendiri, berpikirnya untuk masyarakat itu bagaimana maju, pembangunan itu ada perubahan pembangunan. Sekarang pelebaran jalan depan rumah saya di Kuai Dimas itu aja nggak lebar-lebar, ya nggak, dari zaman saya dari lahir masih kecil situ saya sampai hari ini nggak beres-beres. Nah itu faktanya kan tidak ada perubahan pembangunan. Kalau cuma sebenarnya buat tugu-tugu di tataan itu lebar-lebarin sedikit mah ya nggak ada artinya. Nah tapi kalau ini faktanya mana, gitu loh. Jadi yang jelas doa Datuk yang terbaik untuk kamu. Iya harus. Sekarang itu kan saya mau mati di situ. Kita kan punya rumah situ, mau dikubur di situ. Kalau Pesawaran nggak terbangun-bangun kan repot kita. Gitu loh. Makanya jadi kita jangan mau diadu domba, karena kita semuanya itu masyarakat Pesawaran, baik itu masyarakat Pepadun, Sebatin, itu kita bersaudara. Mau ngapain kita mau pecah belah gara-gara soal bupati? Karena Yusak itu wakil bupati yang sekarang dari Golkar itu kan anak buah saya. Nggak pernah nggak kita dukung, tapi kalau bisa jadi bupati. Kalau cuma jadi wakil-wakil aja ya percuma. Itu kan Heriawan buktinya PDI, wakil kakaknya ketua DPR, faktanya apa hasilnya? Cuman begitu-begitu aja, tidak bisa mengemukakan pendapat, tidak bisa memberikan masukan dalam rangka pembangunan daerah. Mana Tinggi Neneng itu maju? Dia jadi wakil bupati. Apa yang dibuat dia di Tinggi Neneng? Negeri Katon. Mana? Itu kan wilayahnya Heriawan. Kalau dia ini kan bisa bicara, ini buat apa, buat pasar, buat apa, buat itu, nggak ada perubahan pembangunan secara signifikan. Nah ini yang kita minta, supaya ada kombinasi antara bupati, wakil bupati itu betul kerjasama untuk membangun, bukan cuma untuk korupsi, ngurusin proyek, saudaranya semua dikumpulin, ya jangan, hancur kita Pesawaran itu yang saya kira. Ya, jadi itulah bincang-bincang kita bersama tokoh pemekaran. Beliau adalah ketua dari P3KP Kabupaten Pesawaran dan ketua umum dari P3KP Kabupaten dan belum bubar. Iya, sekarang kita masih ngawasi. Jadi kita walaupun sudah terbentuk Kabupaten Pesawaran, kita kan masih ngawasin, kita lihat, ya kan. Nah, belum bubar karena memang kita lihat apa nih hasil pembangunan. Memang masih ada peran gitu, dan memang masih ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Kalau kita nggak bentuk, kita nggak mau tahu kan, kita lepas gitu aja bahaya. Nah ini kita punya hak juga untuk mengawasi. Makanya saya kenapa buat lembaga pengawasan pembangunan Provinsi Lampung, yaitu karena saya mau buat juga di Kabupaten Pesawaran nanti. Ketua juga Datuk ya? Saya ketua umum, jadi saya buat lembaga, saya koordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, supaya kalau dia orang bupati yang nggak kurang-kurang, kita buatin aja
pakai pena kita ini laporan bahwa ini bupati maling, wali kota, gubernur maling, kita kan punya hak. Iya. Nah, jadi supaya mereka ada lembaga kontrol. Iya. Nah itu ya. Iya. Jadi itulah tadi sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran. Dari permintaan masyarakat itu sendiri, Kabupaten Pesawaran diminta pemekaran karena jauhnya lokasi dari A ke B itu sangat sulit, rentang kendali. Maka kita harus perlu di pemekaran. Dan saya Nurul Azmi mohon undur diri, dan Datuk terima kasih. Untuk kalian sekali lagi jangan lupa subscribe and share. Tentunya video kita akan kita tayangkan dan kita minta share ke semua grup supaya kawan-kawan yang di Kabupaten Pesawaran mengetahui sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran. See you, goodbye.